Halo football lover, saya Avi. Selamat datang di Bidadari Tribun Channel. Ada topik menarik di episode kali ini. Mari kita simak bersama. Apakah Anda percaya Pele adalah salah satu produk hoax terbaik sepanjang masa? Sutradara Johan Lofstad melalui film Conspiration 58 yang dirilis pada 29 Mei 2002 dapat membuat Anda berpikir demikian. Piala Dunia 1958 adalah Piala Dunia pertama yang disiarkan ke seluruh belahan bumi. Meski siaran langsung baru bisa dinikmati oleh penduduk Eropa, tetapi inilah kali pertama manusia di berbagai tempat bisa menjadi saksi mata para bintang lapangan hijau. Tidak perlu lagi menunggu ada teman yang memberi informasi dengan embel-embel informasi S1. Semua sama-sama tahu Brasil merengkuh trofi Jules Rimet untuk pertama kalinya, dan Pele adalah bintangnya. Hat-trick yang dibukukan dalam laga semifinal melawan tim favorit Prancis serta brace dalam final melawan tuan rumah Swedia menjadikannya talenta emas pertama yang diakui dunia. Takdir mungkin sedang berbaik hati kepada Pele. Dia memperkenalkan diri di momen yang tepat ketika seluruh penjuru dunia menonton lagi-lagi untuk pertama kalinya. Maka, selain kepada sang ayah, De Brito dan Viola, Pele tentu patut berterima kasih kepada televisi. Tanpa teknologi bernama televisi, mungkin kemampuannya hanya sebatas berita dari grup sebelah. Pele tidak berdiri sendiri. Brasil turut menjadi sensasi. Sebelumnya, belum pernah ada kesebelasan yang menurut The Times mampu menampilkan sepak bola dalam arti berbeda. Mereka menguasai bola putih yang licin seperti gumpalan kapas. Dan keajaiban lainnya yaitu, Selecao menjadi negara benua Amerika pertama yang menjadi juara di luar benuanya. Tidak pernah ada yang menyangka sebuah kesebelasan mampu mengalahkan alam dalam hal adaptasi. Mengingat Brasil kembali menjuarai Piala Dunia 1962, lalu pada 1970, 1994, dan 2002, rasanya wajar ya jika kemudian mereka dilihat sebagai bangsa penemu sepak bola bagi dunia. Mereka lah wujud permainan sepak bola menyerang dan atraktif dan inovatif pertama, sepak bola sebagai hiburan dan juga seni. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata kisah Pele dan Brasil yang agung itu adalah sebuah kepalsuan? Bagaimana jika Pele dan Brasil ternyata tidak pernah seindah yang diyakini dan disaksikan dunia? Bayangkan saja nih, pacar pertama yang terkasih ternyata aktor bayaran yang disewa oleh orang tua Anda karena kasihan Anda kelamaan jomblo. Meski kemudian dia benar-benar sayang, apakah Anda masih mampu mengagumi mereka dengan cara yang sama? Karena menurut sejarawan Bror-Chekos De Wen, Piala Dunia 1958 sebenarnya tidak pernah dilaksanakan. Apakah Piala Dunia 1958 tidak pernah terlaksana? Amerika Serikat perlu mencoba kekuatan televisi dalam mempengaruhi masyarakat. Itu adalah bagian penting dari perang dingin yang tengah berkecamuk. Saya menyebutnya sebagai perlombaan media. Ungkap De Wen dalam film Conspiration 58. Pria yang pernah bekerja di pusat arsip Swedia ini mengaku menemui banyak kejanggalan melalui bukti ratusan dokumen. Dia menyimpulkan bahwa Piala Dunia 1958 sesungguhnya tidak digelar di Swedia, melainkan sebuah sandiwara yang direkam di Amerika Serikat. Nah, salah satu bukti kunci yang dipaparkan De Wen adalah kehadiran sebuah gedung dalam rekaman pertandingan semifinal antara Swedia melawan Jerman Barat di Stadion Ullevi. Gedung tersebut diyakini tidak pernah berdiri di Gothenburg, alih-alih gedung itu sebenarnya berada di Los Angeles. De Wen melakukan penelitian dengan para ahli fotografi secara intensif dan akhirnya ditemukan bahwa sepatu yang dikenakan beberapa pemain Brasil mendahului waktu. Sepatu mereka terlalu modern. Jika ada satu hal yang sulit dibantah, maka itu adalah fenomena alam. De Wen mengidentifikasi bayangan para pemain tidak selaras dengan matahari ketika musim panas di Swedia. Bayangan itu menurutnya adalah hasil dari matahari di pesisir barat Amerika Utara. Blunder tersebut sejenis dengan pendaratan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin di bulan pada 1969. Bagaimana bisa sebuah bendera berkibar tanpa atmosfer? Hampir seluruh argumen yang disajikan Lofstad dalam Conspiration 58 tanpa celah. Jika ada satu kekurangan, maka itu karena mereka tidak membahas sejauh apa keterlibatan sutradara Stanley Kubrick dalam koreografi permainan Pele dan kawan-kawan. Tentu, Piala Dunia 1958 lebih dari sekedar Pele dan Brasil. Ada generasi emas Hungaria, The Mighty Magyars, ada sang laba-laba hitam dari Uni Soviet, Lev Yashin, ada pula duet maut Prancis, Raymond Kopa dan Jas Fontaine.
Bagi warga Swedia sendiri, Piala Dunia 1958 terlalu manis untuk dilupakan. Di turnamen inilah mereka mencatatkan capaian terbaik sepanjang masa dengan menjadi runner-up. Oleh sebab itu, Lofstad dan para penganut teori konspirasi dihujat habis-habisan oleh masyarakat ketika Conspiration 58 ditayangkan di televisi Swedia pada 29 Mei 2002. Warga Swedia tidak terima kenangan yang manis itu hanyalah mimpi. Postrat sebuah situasi di mana ketertarikan emosional dan kepercayaan personal lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik ketimbang fakta berdasarkan definisi kamus Oxford. Salah satu pentolan komunitas Conspiration 58, Olof Arneli, mendapatkan teror. Tatapannya penuh dengan kecemasan ketika diwawancarai Lofstad. Ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah lelucon. Ini serius. Ada banyak surat yang diduga berisi bom, ada banyak telepon masuk. Saya harus meminta polisi berjaga mengawasi rumah saya. Saya diberitahu bahwa hidup saya tidak akan lama lagi. Jelas Arnel. Dia semakin yakin bahwa seluruh gelaran Piala Dunia 1958 adalah kebohongan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kekecewaan juga tentu menghampiri para pemain Swedia di Piala Dunia 1958. Para pahlawan nasional itu merasa baktinya bagi negeri tidak dihargai. Mereka mengatakan bahwa Piala Dunia 1958 itu tidak ada. Hal yang dapat saya katakan adalah saya benar-benar mengalaminya. Jadi, saya tidak bisa memahami alasan mereka berkata demikian. Piala Dunia 1958 adalah kenangan sepak bola terbaik dalam hidup saya, kata Kurt Hamrin. Nah, Hamrin ini adalah salah satu pemain terbaik Swedia sepanjang masa. Dia mencetak 1 gol ke gawang Uni Sovietnya Yasin di babak perempat final. Lalu, dia kembali menyumbangkan gol kala menyingkirkan favorit juara lain, Jerman Barat, di babak semifinal. Lofstad memahami kekecewaan masyarakat Swedia, baik yang mengaku menyaksikan Piala Dunia 1958 secara langsung maupun generasi yang lebih muda. Nah, permasalahannya, seiring berjalannya waktu semakin sedikit pula saksi mata kredibel yang mampu bersaksi atas turnamen tersebut. Hal ini bahkan diakui oleh pencetak gol kedua Swedia di final, Agnes Simonsen. Dalam waktu dekat tidak akan ada yang bersumpah bahwa Piala Dunia pernah digelar di sini, Swedia, ucap Simonsen. Untungnya, yang hoax bukanlah Piala Dunia 1958, melainkan keseluruhan Conspiration 58 itu sendiri. Pesan itu terselip ketika kredit muncul di penghujung film dan banyak yang melewatkannya. Semua berawal ketika Lofstad dan teman-temannya menyaksikan sebuah program tentang orang-orang yang tidak percaya bahwa Holocaust benar-benar terjadi. Dalam konteks lokal mungkin sama seperti bantahan terkait pemerkosaan massal dalam kerusuhan 1998 Jakarta. Kami kesal dan sedikit kecewa. Kami mulai bercanda tentang kebodohan membantah Holocaust, ungkap Lofstad seperti yang dikutip 442. Kemudian kami berpikir tentang Piala Dunia 1958. 1 jam setelahnya kami pun berencana membuat film ini, sebuah mockumentary. Nah, mockumentary adalah film atau program televisi yang mengambil bentuk film dokumenter serius untuk menyindir subjeknya. Ide cemerlang Lofstad tentu tidak dapat tereksekusi jika tidak direncanakan secara matang. Dia mengaku cukup beruntung karena duo bintang Swedia pada Piala Dunia 1958, Hamrin dan Simonsen, bersedia ambil bagian. Bahkan Presiden UEFA kala itu yang kebetulan juga berasal dari Swedia, Lennart Johansson, tak ketinggalan tampil. Nah, melalui Conspiration 58, Lofstad sukses menyadarkan banyak pihak pentingnya bersikap kritis dan melihat fakta, sekalipun tidak selaras dengan pemikiran pribadi. Hingga kini, Conspiration 58 masih digunakan sebagai pembelajaran bagi anak-anak di sekolah-sekolah Swedia. Yang menarik, meski Conspiration 58 telah diketahui publik secara luas sebagai hoax, ternyata masih ada yang tetap yakin bahwa Piala Dunia 1958 adalah palsu. Lofstad mengaku sedikit ngeri betapa mudahnya membohongi audiens. Kami paham, Lofstad. Kami sungguh paham. Jika boleh saran, seharusnya tumbalkan saja mereka yang sukarela berperan sebagai anggota Conspiration 58 dan pura-pura jadi korban. Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa.